Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, selalu dijawab oleh Allah. Khamar, judi, darah haid, bulan haram, apalagi hilal, perang. Masalah-masalah seperti ini yang ditanyakan orang-orang kepada Nabi alaihi salatu wassalam selalu dijawab oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah membenarkan. Kemarin kita bahas kan, ketika Nabi sedih, bahkan pengen mati saking sedihnya ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Tapi beliau tidak berusaha untuk bunuh diri. Artinya seandainya mati, mirip Maryam. Maryam seorang wanita salihah. Orang-orang tahu beliau salihah, keluarga baik-baik. Tiba-tiba hamil, kayak apa rasanya? Lau muttu qabla hadha. Seandainya aku mati saja ya Allah. Kalau antum melihat bagaimana ujian para nabi, para rasul, orang-orang soleh luar biasa. Maka sekarang kita diuji dengan miskin, kekurangan harta, sakit dan seterusnya. Kecil sekali. Dengan ujian-ujian para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak apa coba? Wanita baik-baik, dari keluarga baik-baik, tiba-tiba hamil. Padahal belum nikah, belum punya suami. Kayak apa rasanya? Rasulullah lebih lagi. Ketika tidak ada yang mau beriman, sono ditolak, kesini diusir. Padahal niatnya baik, niatnya tulus, niatnya suci. Supaya mereka selamat dari kekekalan di neraka. Bukannya diterima, malah dicaci maki, diusir, dihujat. Saat itulah Allah menghibur beliau. Ketika nggak ada yang percaya kecuali sedikit sekali, Allah mengatakan, aku percaya, aku membenarkan. Di sini timbul kekuatan lagi. Para nabi, para rasul seperti itu. Jadi antum jangan mengira bahwa ketika seorang laki-laki menjadi nabi maka sudah sempurna. Tidak. Diuji lagi. Sedih, menderita. Kemudian terhibur. Kemudian diuji lagi dan begitu seterusnya sampai mati. Udah mati baru selesai. Ya. Ini salah satu buktinya. Setiap kali ada pertanyaan selalu dijawab tepat. Dan ada catatan dari Ibnu Abbas tentang yas'alunaka. Ibnu Abbas menghitung tidak lebih dari 13 kira-kira. Ya.
Ibnu Abbas memuji-muji sahabat Nabi. Bayangkan 23 tahun bersama Nabi. Nanya, ya, yang akhirnya pertanyaan ini diabadikan dalam Al-Quran, itu cuma 13. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak seperti Bani Israel. Bani Israel apa? Bani Israel apa? Kebanyakan nanya. Kebanyakan nanya. Dan itu kata Rasulullah SAW yang menyebabkan Bani Israel dan umat-umat terdahulu binasa. Kasratu su'alihim li anbiya'ihim. Terlalu banyak bertanya kepada nabinya. Ya bayangkan, baru satu perintah. Apa? Menyembelih sapi betina, ilbahu bakaratan. Cuman satu perintah, satu ayat, satu wahyu. Muncul pertanyaan berapa? Sapinya udah tua apa masih muda? Warnanya apa? Sudah buat kerja atau belum? Dan seterusnya. Itu baru satu perintah. Karena Bani Israel terkenal seperti itu. Banyak nanya. Semangatnya itu semangat kritis. Padahal yang dikritisi Tuhan Rabbul Alamin. Kalau yang dikritisi temannya mungkin, tetangganya mungkin, bahkan mungkin gurunya. Ini Allah dikritisi. Berbeda dengan para sahabat. Semangatnya semangat apa? Semangat taat. Sami'na wa ata'na. Ini semangat para sahabat. Beda jauh dengan Bani Israel. Sehari, ya nggak sampai sehari lah. Ayat itu turun, ya hitungan menit kan. Udah berapa kali pertanyaan. Sementara Rasulullah 23 tahun. Para sahabat bersama Nabi 23 tahun. Pertanyaannya cuma sekitar 13. Maka Ibnu Abbas mencatat bagaimana keutamaan para sahabat. Sedikit bertanya. Karena nggak usah ditanya, Allah udah tahu. Allah sudah tahu bahwa ini harus diterangkan, yang ini nggak usah, ini perlu dijelaskan, yang ini nggak usah. Karena Allah Maha tahu. Nggak usah nanya. Gitu. Allah kan tidak seperti guru, tidak seperti dosen. Begitu ada yang nanya, bagus juga nih pertanyaan ini. Untung ada yang nanya. Kita bahas dah. Apa iya Allah seperti itu? Nunggu nanya dulu, baru dijelaskan. Maka para sahabat yang diam, tidak banyak nanya, itu dipuji. Berarti para sahabat tahu betul, yakin betul bahwa Allah Maha tahu. Kalau memang perlu diterangkan, gak usah nunggu nanya, Allah jelaskan. Dari situ muncul berapa macam? Muncul 3 macam pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi dibagi 3. 3 ini, yang 1 bagus, yang 2 buruk. Yang 2 tidak bagus, yang 1 yang bagus. Apa yang 2 itu? Yang buruk, pertanyaan yang nadanya protes. Istilahnya istifham lil inkar. Pertanyaan untuk protes, untuk mengingkari. Kan sering ya kita nanya, kita nggak butuh jawabannya. Tujuan kita untuk memojokkan dia. Ya biasa ya. Nah, ada
Maka pertanyaan seperti itu ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il dan teman-temannya membawa tulang belulang manusia, dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka bertanya, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah remuk seperti ini? Siapa yang bisa? Nanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentang ucapan Nabi bahwa manusia itu dibangkitkan nanti roh dan jasad. Karena Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy meyakini bahwa kebangkitan kelak itu cuma roh tanpa jasad. Tiba-tiba Rasulullah datang dan mengatakan tangan kita, wajah kita, mata kita, kaki kita dan seterusnya nanti akan dibangkitkan dan akan menjadi saksi. Mereka tidak percaya. Lalu nanya seperti itu. Istifham lil inkar. Nanya tujuannya untuk mengingkari. Itulah kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Buruk ini. Yang kedua, buruk juga. Pertanyaan dengan tujuan apa? Ngetes. Benar nggak nih jawaban dia? Jawaban Muhammad benar nggak? Dia udah tahu. Si penanya ini udah tahu jawabannya. Tapi pura-pura nanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk ngetes. Benar nggak nih? Ya seperti kemarin. Tanya ke dia tentang ruh. Kalau dia jawab roh begini itu roh begini, berarti dia Nabi. Dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diem saja nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Berarti kan dia tahu ini. Tapi pura-pura ngetes. Hidangan apa yang akan dimakan pertama kali oleh ahlul jannah ketika mereka baru saja masuk surga? Mereka tahu. Ngetes Nabi, benar nggak jawabannya? Kenapa anak itu kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Mereka tahu. Pura-pura nanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ngetes. Siapa mereka ini? Yahudi. Ini di Madinah, di Mekah. Yang tadi di Mekah kan? Kafir Quraisy kan di Mekah, Yahudi di Madinah. Nah, yang terakhir ini satu-satunya yang baik. Bertanya tujuannya untuk diamalkan. Nah, sekitar 13 itu. Pertanyaan para sahabat. Dan dijawab. Betul-betul dijawab dengan ilmu. Maka muncul kesimpulan dari sini bahwa pertanyaan yang baik separuh dari ilmu. Di pertanyaan itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Wal ayatul kauniyatu dhahiratun jiddan. Dan ayat-ayat kauniyah yang tadi syariah, ini kan dalam rangka menjelaskan bahwa Allah membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ada dua bukti, yang satu syariah, yang kedua kauniyah. Yang syariah tadi
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi selalu dijawab oleh Allah, dan membikin orang-orang kafir, membikin Yahudi bungkam, diam. Artinya kalau mereka tidak beriman, itu karena mereka membohongi dirinya sendiri. Bukan, oh Muhammad jawabannya nggak memuaskan, Muhammad jawabannya keliru, Muhammad jawabannya mengada-ada. Enggak. Mereka betul-betul puas dengan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Jawaban yang menohok. Kalau akhirnya mereka tidak beriman, karena mereka membohongi diri mereka sendiri. Sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab, sama dengan Fir'aun. Mereka kan membohongi diri mereka. Kalau mereka jujur terhadap hatinya, pasti mereka beriman. Dan rahasia ini dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran. Betapa Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab percaya, yakin betul kalau Nabi Musa betul-betul utusan Allah, Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah, percaya betul, tapi dengan hatinya saja, mulutnya tidak mau mengakui. Artinya dari mulutnya belum keluar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum keluar kalimat itu. Kalau hatinya sudah. Dari sini tegaklah hujjah ahlus sunnah bahwa iman tidak cukup dengan hati. Iman setelah meyakini dengan hati, lalu diikrarkan dengan lisan dalam bentuk syahadat tadi. Ketika tidak diikrarkan dalam bentuk syahadat, kafir. Termasuk Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi ini. Dari dialognya, tanya jawabnya dengan Abu Sufyan, nampak jelas sejelas-jelasnya bahwa Heraklius beriman. Heraklius percaya betul bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Bahkan sampai bersumpah bahwa kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Dan itu terjadi hanya beberapa belas tahun. Bahkan sepertinya tidak sampai 10 tahun. Dari ucapan Heraklius sampai Umar datang. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Sampai Umar datang ke situ untuk mengambil alih. Jadi Syam bukan lagi dikuasai oleh Romawi, tapi dikuasai oleh kaum muslimin. Tadinya kan ibu kota Romawi, Syam. Apakah Heraklius beriman? Memang ada pendapat seperti itu, tapi itu lemah sekali. Pendapat yang kuat, Heraklius kafir. Kenapa? Karena tidak ada ikrar syahadat. Ketika tidak ada ikrar syahadat, jelas kafir. وَمَا أَكْثَرَ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ الَّتِي أَيَّدَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ. Betapa banyak ayat-ayat kauniyah, maksudnya kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa Allah menguatkan, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Peperangan demi peperangan, merebut daerah-daerah kafir, menguasai negeri-negeri kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah betul-betul membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ja'at li sababin aw li ghairi sababin, sawa'an ja'at li sababin aw li ghairi sababin, wa hadha ma'rufun fi sirah. Dengan sebab atau tanpa sebab, ya. Ini kita semua tahu bagaimana dalam perjalanan sirah Nabi dan para sahabat, betul-betul
diatur oleh Allah. Seandainya ada yang mati, seandainya ada kekalahan, itu betul-betul sekedar ujian. Ya, intinya terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan terus, dan itu dijanjikan oleh Allah. Ya bayangkan, nusirtu birra'bi masirata syahri. Aku ditolong ketika aku dan umatku berjihad melawan orang kafir, ditolong oleh Allah dengan apa? Birra'bi, dengan rasa gentar, rasa takut, rasa minder, deg-degan yang Allah timpakan ke hati pasukan kafir. Saat pasukan kafir mau bertemu dengan pasukan kaum muslimin, berapa? Masirata syahri, sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan zaman itu ya, tentu bukan perjalanan sekarang. Taruhlah 500 km ya, 1 bulan perjalanan. Saya kira lebih ya. Nah, 500 km sebelum bertemu dengan pasukan kaum muslimin, Allah berikan rasa gentar, rasa ketakutan di hati orang-orang kafir. Ini kan berarti modal besar bagi kaum muslimin. Kekalahan bagi orang kafir sebelum bertemu sudah ketakutan. Maka rugi serugi-ruginya kalau kaum muslimin itu tidak berjihad, tidak berperang, rugi serugi-ruginya. Betul-betul kaum muslimin itu mestinya terus ada peperangan itu, sampai orang-orang kafir betul-betul takluk setakluk-takluknya, tunduk setunduk-tunduknya. Maka ketika tidak ada peperangan jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya lihat kekalahan demi kekalahan, kemelaratan, kesengsaraan, porak-poranda, miskin, terjajah, karena nggak ada jihad. Dan tidak ada pemandangan yang disukai oleh Allah. Dan Allah senang sekali melihat pemandangan apa? Apa? Pemandangan yang sangat disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah suka sekali melihat kaum muslimin berjihad bersaf-saf, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Ya, ini gambaran hari itu ya. Pakai baju besi, siap dengan anak panah, siap dengan pedang, berbaris bersaf-saf, siap mati demi membela agama Allah. Allah senang sekali. Pemandangan itu tidak ada lagi ya di sekitar 500-600 terakhir ini, kecuali terpaksa seperti hari ini kan terpaksa diserang. 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, apalagi 1300 tahun lalu, 1400 tahun yang lalu, bukan terpaksa, justru memaksa pasukan Islam datang ke negeri-negeri kafir. 400 tahun terakhir, 300 tahun terakhir, justru pasukan-pasukan kafir mendatangi negeri-negeri muslim. Terbalik. Maka semakin terpuruk, semakin melarat, semakin sengsara, semakin miskin. Itu keadaan kaum muslimin hari ini. Kebalikan dulu. Seandainya apa yang terjadi hari ini memicu pemimpin-pemimpin Islam untuk bismillah memulai jihad, diawali membantai Yahudi, insya Allah ini baik.
Insya Allah. Ya. Jangan ada perdamaian, jangan ada perundingan. Ya. Yang ada Yahudi habis atau kaum muslimin habis. Kan kita tidak ragu dengan janji Allah. Nggak mungkin habis kaum muslimin. Udah habis-habisan saja. Yahudi atau kaum muslimin yang habis. Bismillah. Ya. Nah, seandainya ini terjadi, baik. Insya Allah. Semangat jihad muncul kembali. Sebagaimana yang terjadi di zaman Syekhul Islam, di zaman Abdullah bin Mubarak. Untuk masih ingat bagaimana menjelang perang, seorang laki-laki musuh sebelum perang tawuran, seorang laki-laki musuh maju ke depan nantang duel. Biasa sebelum perang tawuran biasanya 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, ada 3 lawan 3, perang Badar 3 lawan 3 ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hamzah. Nah, hari itu 1 lawan 1. Nantang. Nah, tampillah seorang laki-laki muslim dari pasukan kaum muslimin dengan menutup wajahnya. Tidak ada yang tahu dia siapa. Dengan 1 atau 2 gerakan mati. Cepat sekali gerakannya. Maju ke depan pakai pedang, cepat sekali menusuk atau menebas laki-laki kafir ini. Gantian laki-laki yang menutup wajahnya ini menantang. Siapa berani maju? Ada yang maju dengan secepat kilat, langsung ditebas, mati. Siapa lagi yang berani? Datang lagi, cepat sekali, sampai 8 atau 9 mati semua orang laki-laki. Akhirnya laki-laki ini kecapean, ya, buru-buru kaum muslimin ke depan untuk menyelamatkan, ya. Setelah dibuka wajahnya, siapa masih ingat? Ya, dari kitab Talbis, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Ya. Ternyata hari itu kaum muslimin yang belajar ilmu tidak hanya menonjol di ilmunya saja, tapi jihadnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Ya. Nah, kisah-kisah seperti ini hilang. Jihad luar biasa. Dan kemarin kita bahas bagaimana dengan jihad kaum muslimin cepat sekali mendapatkan kekayaan, kemajuan, kehebatan cepat sekali. Mati surga. Apa yang ditakuti dari jihad itu? Menang, mendapatkan keutamaan dunia yang luar biasa, mati surga. Apa yang ditakuti? Justru yang takut dengan kata-kata jihad adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketakutan luar biasa dengan kata-kata jihad itu. Maka mereka ingin merusak Islam dari dalam, mereka bikin hadis-hadis palsu. Apa diantaranya? Katanya sepulang perang Badar atau perang Uhud, Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil. Pulang yang barusan, padahal perang yang luar biasa. Nabi bilang kecil katanya. Sahabat bertanya, yang besar perang apa ya Rasul? Nabi menjawab katanya, jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Itu yang besar. Ini secara sanad batil, secara matan lebih batil lagi. Bayangkan seorang laki-laki meninggalkan istrinya, anak-anaknya, status sosialnya ditinggalkan, lalu siap mati
nyawa taruhannya, sudah meninggalkan hawa nafsu apa belum? Tentu sudah. Tentu dia sudah meninggalkan hawa nafsu. Bagaimana dia tinggalkan keluarganya, anak istrinya, kerjaannya misalnya, kekayaannya, untuk menaruhkan nyawanya milik dia satu-satunya. Tentu dia sudah berhasil memerangi hawa nafsunya. Kalau nggak berhasil, nggak berangkat. Nggak berangkat. Seperti orang-orang Yahudi hari ini. Ngeles ini, ngeles itu, nggak berani berangkat. Banyak cerita seperti itu. Karena mereka memang penakut Yahudi itu. Sangat-sangat mencintai dunia. Diibaratkan mereka ingin hidup 1000 tahun. Ya. Maka ketika Abu Bakar, biasa ini sebelum perang itu ada saling menjatuhkan, ya, perang urat saraf. Ada kalimat dari pasukan Romawi mengatakan, ini Rasul sudah wafat ya, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, akan aku kirimkan pasukan ke Madinah sehingga membikin Abu Bakar tidak bisa sholat. Saking sibuknya menghadapi pasukan kami, dia nggak sempat sholat lagi. Berarti tentara Romawi itu tahu betul bagaimana Abu Bakar dan kaum muslimin betul-betul taat sholat 5 waktu, tidak seperti mereka. Kan mereka zaman itu mungkin masih ada sisa-sisa yang melakukan sholat, tapi sedikit sekali. Berbeda dengan kaum muslimin. Kalimat ini dijawab oleh Abu Bakar dengan mengatakan, kalau begitu akan aku kirimkan pasukan yang mencintai kematian, yang nyari mati. Jadi betul-betul kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu betul-betul tidak takut mati. Siap mati demi membela agama Allah. Akan aku kirimkan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana pasukan Romawi menyukai khamr. Udah dari dulu. Mereka kaum muslimin akrab dengan sholat, qiyamul lail, shaum. Orang-orang kafir akrab dengan khamr, wanita dan seterusnya. Banyak kisah. Besok perang, malamnya pesta khamr perempuan segala macam. Itu orang-orang kafir, itu Yahudi Nasrani. Beda jauh dengan kaum muslimin. Fafahimna min kalimati musaddaqun. Dari sini taulah kita, fahamlah kita dari kalimat musaddaqun, bahwa para nabi, para rasul itu dibenarkan. Annahum musaddaquna min kibalillah bil ayatil kauniyati wasyar'iyyati. Para nabi, para rasul itu dibenarkan dari mana? Dari sisi Allah, baik dengan ayat-ayat syar'iyah atau kauniyah. Syar'iyah tadi, pertanyaan dijawab dengan ayat, pertanyaan dijawab dengan ayat. Yang kedua, kauniyah. Setelah nabi wafat, semakin besar, semakin banyak, semakin kuat, semakin luas jajahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukti bahwa Allah menolong kaum muslimin.
Wa inna ma hamalna dzalika 'ala tasdiqi syar'an. Membenarkan di sini secara syar'i. Kenapa? Li'anna minan nasi man saddaqa wa minan nasi man lam yusaddiq. Karena di antara manusia itu ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Maka disebut syar'i. Antum masih ingat kehendak syariah? Masih ya? Apakah Allah menghendaki manusia beriman? Iya. Apakah Allah menghendaki kaum muslimin sholat? Jelas. Apakah Allah menghendaki kaum muslimin puasa Ramadan? Iya. Apakah Allah menghendaki kaum muslimin yang kaya bayar zakat? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh kaum muslimin yang kaya bayar zakat? Tidak. Apakah semua kaum muslimin sholat? Tidak. Apakah semua manusia beriman? Tidak. Namanya juga kehendak syariah. Kehendak syariah adalah kehendak yang syar'i, yang baik, tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Paham ya? Berbeda dengan kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa tidak baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu kehendak Allah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya antum ditanya pertanyaan seperti itu, antum harus balik nanya. Apa? Kehendak apa dulu nih? Kan kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua. Apa tadi? Syariah dan kauniyah. Kalau secara syariah iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah apa bukan? Ya bukan secara syar'i. Kan Allah menyuruh iblis dan para malaikat sujud kepada Adam. Secara syar'i Allah menghendaki para malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Secara kauniyah tidak. Orang terjadi tidak sujud, maka iblis tidak sujud kepada Adam, betul kehendak Allah, tapi secara kauniyah. Kalau secara syariah bukan kehendak Allah, karena Allah kan menghendaki iblis dan malaikat sujud. Ya. Banyaknya kaum muslimin yang tidak sholat, apakah kehendak Allah? Iya, kalau kauniyah. Tidak kalau syariah. Kan kehendak Allah ada dua. Ya. Banyaknya kaum muslimin yang berbuat maksiat, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi. Apakah ini kehendak Allah? Iya. Kalau kauniyah. Kalau syariah tidak. Ya. Bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Ini kembali ke matan ya. Kembali ke matan. Syarah akidah wasitiyah ini memang matanya tidak dikumpulkan ya oleh beliau, karena memang matanya sedikit sekali, syarahnya terlalu panjang, menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Syekh Utsaimin, bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Ini berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Jadi banyak kaum muslimin berbicara tentang Allah apa yang mereka tidak ketahui. Berbicara tentang Allah padahal mereka sebenarnya tidak tahu Allah itu seperti apa. Tidak tahu sifat-sifat Allah. Ya seperti yang keluar dari mulut-mulut orang Asy'ariyah.
mulut orang Maturidiyah, mulut orang Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, seterusnya. Mereka ini sebetulnya tidak tahu, jahil tentang sifat Allah, tapi mereka berbicara tentang Allah. Batilkah? Batil. Salah satu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah, apa? Berbicara tentang Allah padahal dia tidak tahu. Berapa banyak kaum muslimin, termasuk orang kafir, berbicara tentang Tuhan, berani, tanpa ayat, tanpa hadis. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, ngarang, tanpa ilmu sama sekali. Ya. Kalau mereka membatasi apa yang menjadi sifat Allah diketahui oleh orang awam, ya, Allah hidup, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, adil, tidak mungkin Tuhan zalim. Sampai di sini, iya. Sebodoh-bodoh seorang muslim, bahkan Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini insya Allah benar. Tapi kalau Allah tertawa, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, ini nggak mungkin ada yang tahu kalau tidak lewat Al-Quran dan Sunnah. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.